Selamat pagi semuanya. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Saya Helena Rajogugu, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan. Kali ini, kami akan membahas sebuah topik tentang aku bukan ASN parasit. Bersama saya di sini, telah hadir seorang narasumber yang akan membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik kali ini. Silakan perkenalkan diri, Mas. Baik, terima kasih Mbak Helena. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nasrul Aziz, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Unit kerja di kantor UPWU kelas 3 Ayawasi. Itu di Maibrat, Papua Barat. Ya, halo Mas Lutfi. Bagaimana kabarnya? Ya Mbak, Alhamdulillah baik kabar saya. Senang mengetahui bahwa Mas Lutfi dalam keadaan yang baik. Kita kembali kepada materi yang akan kita bahas. Kita adalah calon aparatur sipil negara, tepatnya CPNS Kementerian Perhubungan. Bangga nggak jadi ASN? Terus, apa sih yang memotivasi Anda untuk menjadi ASN? Baik, terima kasih Mbak. Kalau bicara tentang bangga atau tidak, tentu saya bangga. Kita semua harus bangga. Karena kita sebagai pelayan publik adalah garda terdepan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara ini. Hal tersebut jugalah yang memotivasi saya untuk menjadi ASN. Ingin melakukan gerakan perubahan, memajukan Indonesia melalui dunia penerbangan dengan menjadi penghubung antar daerah-daerah terpencil seperti tempat saya tugas sekarang, sehingga harapannya ke depan dapat terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Jawabannya sangat bagus, Mas. Kita harus bangga menjadi seorang ASN. Saya pun jika dipertanyakan hal begitu, saya akan dengan lantang menjawab bahwa saya bangga menjadi seorang ASN. Karena menjadi seorang ASN berarti menjadi seorang pelayan publik. Dan pelayan publik adalah hal yang membanggakan. Jadi menurut Mas, siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pegawai atau ASN yang parasit? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud ASN parasit itu? Kalau menurut saya pribadi, ASN parasit itu adalah seorang ASN yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. Contohnya, sering kita lihat di pemberitaan media itu ASN terlambat apel, terlambat datang ke kantor, keluyuran saat jam kerja, nongkrong di mall, main Zuma, dan lain-lain. Dan tentu saja ASN yang melakukan korupsi. ASN yang seperti itulah yang dapat dikatakan ASN parasit. Karena perbuatan mereka dapat merugikan baik instansi mereka sendiri, dan tentu juga akan merugikan bangsa dan negara. Berarti benar-benar seperti parasit ya, Mas? Hanya mau keuntungan untuk diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Nah, sini saya punya pertanyaan terakhir untuk Mas. Seperti apa Anda menanggapi kalimat aku bukan ASN parasit? Silakan, Mas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya Mbak. Sebenarnya sih stigma ASN parasit itu tidak semuanya. Melainkan hanya beberapa oknum saja yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ASN, kita harus berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik. Tanamkan dalam diri kita bahwa seorang ASN jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi. Saya kira itu. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Mas. Berarti, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sesuai dengan topik hari ini, aku bukan ASN parasit karena aku bekerja dengan integritas, disiplin, dan bertanggung jawab.
Terlebih lagi, aku sebagai ASN tidak menyalahgunakan kekuasaan, melainkan menjadi pelayan publik yang bermanfaat bagi orang banyak. Harapannya, untuk seluruh teman-teman ASN, tetaplah berintegritas dalam bekerja, berikan yang terbaik, sehingga tidak menjadi parasit atau batu sandungan bagi sesama dan pemerintah. Sekian podcast kami hari ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa.